Nah, ada baiknya menteri-menteri yang memang sudah niat untuk melakukan capres pencapresan atau sudah memulai melakukan manuver politik, ya sudah dibebas tugaskan saja dari kabinet. Toh masih banyak orang yang bersedia fokus untuk rakyat ya, dibandingkan mereka-mereka itu yang sudah terbelah konsentrasinya untuk 2024 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan informasi update berikutnya. Baiklah, kali ini isu yang mungkin sempat dibicarakan juga sebelumnya ya, tentang reshuffle ya. Dan ini tanggalnya itu di pemberitaan 15 Juni 2022 akan dilakukan reshuffle kabinet. Dan ini apakah akan terjadi ya? Jadikah 15 Juni 2022 reshuffle kabinet? Nah, mungkin yang harus kita pertanyakan adalah yang pertama, apakah sudah saatnya? Ya, artinya apakah sudah cukup alasan untuk dilakukan reshuffle. Nah, mengingat memang ya kita juga sering mengkritik banyak hal ya tentang kinerja pemerintah ini. Tapi apakah 15 Juni itu apakah sudah saatnya begitu? Menurut Bang Matnur gimana nih Bang? Tanggal 15 Juni ini hari Rabu ya, dan biasanya presiden itu kalau ingin melakukan reshuffle itu memang punya kebiasaan dilakukan di hari Rabu ya. Tapi Rabunya tuh Rabu Pon. Kalau tanggal 15 ini kelihatannya bukan Pon ya. Rabu apa itu? Pahing. Rabu Pahing ya. Nah, ini pertanyaannya apakah tetap jadi hari Rabu Pahing? Ya, biasanya Rabu Pon. Sebetulnya isu reshuffle ini adalah bukan satu isu yang baru ya. Banyak permasalahan publik yang tidak bisa dihandle oleh pemerintahan sekarang ya. Sebut misalkan minyak goreng. Dan banyak saat isu kenaikan minyak goreng itu banyak tuntutan untuk menteri yang menangani minyak goreng ini untuk turun ya. Jadi ada banyak persoalan. Dan saya kira kalau tadi kembali ke pertanyaannya Bro Eko, apakah layak ya dilakukan satu reshuffle ya, maka saya katakan sangat layak untuk dilakukan reshuffle. Ya, setidaknya ada beberapa alasan ya, ada 3 alasan kenapa Presiden Jokowi perlu untuk melakukan reshuffle. Yang pertama adalah Presiden Jokowi butuh meningkatkan kredibilitas pemerintahan. Ya, kita tahu bahwa beberapa lembaga survei menunjukkan kredibilitas ya, apa istilahnya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ini terus turun. Setidaknya angka yang pernah ditampilkan oleh SMRC ya, ataupun lembaga survei yang lain ya, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Sebelumnya selalu di atas 70%, nah, saat ini sudah di bawah 60%. Jadi ada satu tingkat kepuasan pemerintah yang rendah begitu, yang terus menurun. Alasan yang kedua kenapa dilakukan reshuffle adalah ini kan menjelang tahun politik, tahun 2024, banyak terjadi isu-isu politik dibandingkan isu-isu kerja. Nah, setidaknya kita melihat ada beberapa anggota kabinet yang sibuk melakukan koalisi untuk 2024. Ya, misalkan Menteri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ya, Menteri Bappenas Pak Suharto Manoarfa, ya, yang kebetulan mereka adalah ketua umum Partai Golkar, Partai P3, ya, yang kemudian bersama-sama dengan PAN membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Nah, menteri-menteri yang sudah melakukan manuver-manuver politik seperti ini, ya, kita lihat mereka ini sudah tidak fokus kerja. Ya, tidak fokus lagi ngurusin masyarakat gitu. Nah, ada baiknya menteri-menteri yang memang sudah niat untuk melakukan capres pencapresan atau sudah memulai melakukan manuver politik,
ya sudah dibebas tugaskan saja dari kabinet, ya. Toh masih banyak orang yang bersedia fokus untuk rakyat, ya, dibandingkan mereka-mereka itu yang sudah terbelah konsentrasinya untuk 2024 juga. Nah, alasan yang ketiga, ya, kenapa reshuffle ini perlu dilakukan adalah untuk memperbaiki kinerja. Jadi ada beberapa sektor misalkan yang mengalami pelemahan yang cukup signifikan, ya. Di antaranya adalah adanya pelemahan dalam pengendalian harga-harga, ya. Tentunya yang jadi fokus adalah apa sih sebenarnya kinerja yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan misalnya. Indonesia juga mengalami satu fenomena yang disebut deindustrialisasi. Loh, kemana aja tugasnya Menteri Industri misalnya, dan sebagainya. Jadi ada beberapa departemen yang menjadi concern masyarakat dan itu perlu diperbaiki kinerjanya, karena selama ini tidak terlihat, ya, kinerjanya, tidak terdengar beritanya, ya, semuanya sepi-sepi saja gitu, ya. Dan ini menunjukkan sebenarnya menteri yang bersangkutan ini bekerja atau tidak nggak sih? Saya kira itu alasannya, Bro. Ya, baik. Nah, ini kemudian untuk penggantinya nih Bang nih. Apakah kelihatannya akan terkait dengan pembagian jatah dari partai atau pendukung, ataukah seperti yang masyarakat harapkan menempatkan orang sesuai dengan keahlian begitu. Nah, karena kalau misalkan hanya pembagian jatah, artinya kan tidak akan memecahkan masalah yang ada begitu. Karena belum tentu sesuai dengan kapabilitasnya untuk menangani persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini oleh negara. Nah, gimana menurut Bang Matnud nih? Ya, saya kira banyak ya pos-pos yang dirasakan perlu diganti, ya. Jadi kalau pertanyaannya Bro Iko kan kira-kira sektor apa saja, menteri mana saja yang layak diganti, ya, layak di reshuffle, ya. Ya, pertama saya kira kinerja perekonomian kita ini memburuk, ya, terutama dalam terkait mengenai harga-harga sembako, ya. Saya kira ini perlu ada satu penyegaran, ya, seperti Menteri Perdagangan ini perlu disegarkan, Menteri Pertanian karena juga termasuk karena perlu disegarkan karena kita belum mendapatkan terobosan, ya, dalam hal di bidang pertanian gitu. Tapi yang paling penting menurut saya yang perlu di-reshuffle adalah menteri yang sudah tidak fokus lagi untuk bekerja untuk rakyat, ya. Menteri yang kelihatannya fokusnya adalah bekerja untuk pemilu 2024. Setidaknya satu ada Menteri Erlangga yang saya sebutkan tadi, Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian perlu diganti. Kemudian Menteri Bappenas, ya. Satu lagi adalah Menteri BUMN. Ini kan Menteri BUMN ini kan kelihatan sekali, ya, melakukan pencitraan, ya, menggunakan BUMN yang ada. Padahal BUMN ini kan bukan punyanya Pak Menteri, ya. BUMN ini punyanya rakyat Indonesia. BUMN ini harusnya bekerja untuk rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi adalah BUMN ini bekerja sesuai dengan keinginan menterinya. Ya, contoh yang kelihatan adalah ketika bangsa Indonesia ingin memperbaiki citranya di hadapan internasional melalui ranah olahraga, ya, Formula E, yang sebetulnya itu adalah sangat Indonesia banget. Tapi ternyata kita tahu, ya, BUMN tidak sama sekali ikut terlibat mensponsori gerakan yang Indonesia banget itu. Sementara kalau kegiatan yang menyangkut dengan kepentingannya dia, karena dia mungkin ketua pelaksana atau punya investasi di situ, katakanlah ketika MotoGP di Mandalika beberapa bulan yang lalu, luar biasa sumbangan dari BUMN kepada event organizer itu. Itu kan menunjukkan bahwa BUMN itu seolah-olah sudah terkooptasi oleh satu atau dua orang gitu. Padahal menurut saya harusnya BUMN itu tegak lurus. Makanya menteri yang sudah ada niat politik di 2024, ya, pasti akan memanfaatkan BUMN itu untuk 2024 dan itu sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu saya kira menteri seperti itu, ya, menteri BUMN yang tidak fokus lagi untuk bekerja untuk berakyat, ya, sebaiknya menteri BUMN juga termasuk yang
harus diganti. Nah, sementara ya di luar itu tentunya ada juga orang-orang atau para pendukung Pak Jokowi yang belum mendapatkan kursi ya. Sebutkan adalah partainya PAN ya, Pak Zulhas. Itu juga berharap mungkin ya Pak Jokowi akan memasukkan PAN dalam kabinetnya. Di samping itu juga mungkin juga Pak Jokowi juga akan mengurangi koalisi pemerintahannya yang menunjukkan satu sikap yang tidak loyal kepada pemerintah. Contoh adalah Nasdem ya. Mungkin saja partai yang berasal dari Nasdem ya itu diganti meskipun tidak semua ya, diganti 1 atau 2 kursi kursi menterinya untuk memberikan satu kelihatannya ada sebentuk satu punishment ya. Karena koalisinya kok tidak memberikan koalisi yang loyal ya. Setidaknya di situ adalah menteri-menteri dari Nasdem. Karena kelihatan bahwa Menteri Nasdem ini memiliki calon presiden yang saat ini ya dengar-dengar ya meskipun belum ofisial, tetapi yang kita dengar calon presidennya adalah orang yang berada di luar pemerintahan. Ya sebutlah misalkan Anies Baswedan gitu. Nah mungkin juga ya Presiden Jokowi akan memberikan hukuman kepada Nasdem karena sudah sejak dini gitu ya mencalonkan, salah satunya mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Jadi ini di reshuffle ini ada banyak pattern, ada banyak bumbu yang meliputinya sehingga menurut saya ya reshuffle ini cukup unik ya. Jadi ada yang digantikan karena kinerja, ada juga yang digantikan adalah masalah urusan politik, ada juga yang kemudian masuk karena juga memberikan dukungan politik. Saya kira itu analisis dari saya, Bro. Baik, Pak Mus, Bang Mus ada tambahan? Masih mute. Saya setuju yang disampaikan Bang Matur tadi bahwa menteri-menteri yang sudah tidak fokus ya untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri, tapi malah sibuk capres dan aktivitas politik lainnya, apalagi kan belakangan ada koalisi-koalisian Bang ya. Ya ada juga menteri yang juga ketua umum partai kan sibuk membangun koalisi. Sementara tugas-tugas kementerian ini kan berat ya. Maksudnya apalagi menteri-menteri di bidang ekonomi gitu. Menteri di bidang ekonomi. Oh saya juga tergelitik gini Bang ya. Mungkin nggak cuma menteri yang fokusnya nyapres atau tadi ya, tapi bisa juga menteri ekonomi yang kerjanya cuma nambah utang itu juga mungkin direshuffle aja Bang. Tidak punya itu maunya Mustafa kalau maunya Mustafa begitu, tapi kan presiden punya pertimbangan khusus karena yang bersangkutan ini bisa menyelamatkan Indonesia saat Indonesia membutuhkan utang dari luar negeri lagi kan gitu. Nah itu artinya tidak ada solusi kreatif setelah itu utang ini jadi repot sedikit. Ya baik, apa yang diharapkan pengganti menteri yang sekarang? Bang Matur. Ya, saya kira setiap pergantian ini kalau kita bicara ideal ya harusnya adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau reshuffle-nya untuk kepentingan rakyat, saya kira reshuffle ini akan didukung oleh masyarakat itu. Tapi kalau reshuffle ini adalah motifnya lebih banyak kepada urusan politiknya, yaitu menyiapkan 2024-nya dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan rakyat, maka saya kira rakyat akan menghujat reshuffle ini gitu. Sementara ini kalau menurut saya ada satu windows, ada satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan presiden untuk memperbaiki reputasinya, setidaknya memperbaiki persepsi publik tentang kepuasan kinerja dari pemerintahan. Ya kita tahu ini trennya sudah turun terus. Dan inilah satu-satunya momentum menurut saya, tidak ada lagi momentum di tahun 2023 atau 2024 karena sudah masuk musim politik. Jadi momentumnya hanya ini di tahun 2022 ini untuk mengganti reshuffle. Kalau di 2023-2024 ganti reshuffle, maka reshuffle-nya sudah tidak berguna lagi buat meningkatkan kinerja ataupun reputasi dari pemerintahan. Saya kira gitu. Ya, mungkin kita mengharapkan menteri-menteri yang mampu istilahnya menciptakan sesuatu yang baru ya, seperti yang
diharapkan yang mungkin yang sering kita sarankan ya, terutama sebagai contoh penanganan minyak goreng ya. Sebenarnya ada juga yang ini bro, ada infografis yang bisa menarik juga untuk di-share ya. Mungkin bisa ditunjukkan sama host kita. Ya. Silakan Mas host, Kang host. Nah ini setidaknya ada 4 nama kan yang tercatat dalam isu pencapresan ini ya. Ada Sandi Uno, ada Erick Thohir, ada Prabowo, ada Erlangga Hartarto. Dan menurut saya ini ya yang sudah menyibuk-nyibuk saya seperti ini ya harusnya diganti lah oleh Pak Presiden gitu. Karena mereka pasti tidak fokus bekerja untuk rakyat. Ya baik. Ya semoga saja menteri yang nanti bisa menciptakan perubahan ya, berani melakukan perubahan, contohnya bikin BUMN untuk minyak goreng sebagai contoh ya, kemudian sektor energi berani untuk menciptakan sumber-sumber energi baru ya, sehingga untuk pengganti BBM sehingga tidak tergantung lagi pada impor. Harapan kita seperti itu mungkin. Mungkin sedikit menambahkan boleh, Bro Eko? Ya, silakan Bro. Sebetulnya kan gini ya, menteri itu kan pembantu presiden gitu ya. Nah, menteri dan presiden ini kan sebuah tim gitu loh. Sebuah tim yang harusnya bekerjanya kompak gitu kan. Bagaimana mengelola dan memajukan Indonesia gitu loh. Nah, ini kan terkadang apa ya? Kan presiden juga mengatakan tidak ada visi menteri gitu kan, yang ada visi presiden gitu kan. Nah, sebetulnya ini yang apa sih yang membuat salah? Apakah menterinya ya juga yang nggak ngerti melaksanakan tupoksinya? Ada menteri investasi bicaranya Jokowi 3 periode misalnya kan. Ini kan sudah melanggar tupoksi. Lalu kemudian ada menteri-menteri lainnya, apakah mereka juga yang salah atau memang ini dari atasnya juga nggak nyambung gitu loh? Gimana nih? Bagi analisa terakhir. Ya, saya kira saya kira ini kalau menteri itu adalah by definition adalah pembantu presiden, ya memang seharusnya para menteri ini betul-betul bekerja on behalf presiden gitu. Nah, pertanyaannya ini kadang-kadang instruksi dari presidennya itu menjadi sumir ya, menjadi bias, kabur gitu loh. Banyak kebijakan misalkan terkait ekspor minyak goreng misalkan. Ada yang mengatakan pelarangan ekspor itu tidak semua produk ya. Kita tahu itu Menteri Erlangga mengatakan itu. Hanya olin saja yang menjadi bahan bakunya untuk minyak goreng. Ya. Bahkan menteri yang lain mengatakan oh nggak ada pembatasan ekspor gitu. Padahal presiden sudah jelas melarang ekspor. Akhirnya presiden meralat kembali bahwa ekspor yang dimaksudkan adalah seluruh produk. Tetapi ternyata itu juga tidak lama. Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan ini nggak bagus buat dampak kebijakan publiknya. Akhirnya kan diganti juga gitu loh. Nah, yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang ya kalau Mustafa bilang mengatakan ketidakjelasan perintah itu juga bisa terjadi ya, yang menyebabkan kinerja menterinya itu menjadi buruk ya. Tapi yang kedua saya kira model kepemimpinan Pak Jokowi ini orangnya tidak rigid ya. Tidak apa istilahnya masuk ke teknis yang dalam gitu ya. Dia hanya menetapkan satu output dan output itu harus dikejar gitu. Nah, persoalannya para menteri ini sering ya bermain-main dengan oligarki. Nah, karena tidak ada panduan teknis detailnya, nah menteri-menteri yang merasa percaya diri dengan oligarki ini mereka bermain-main dengan oligarki gitu. Yang bisa jadi juga oligarkinya ini adalah oligarki yang juga sudah terkoneksi dengan pimpinan nomor satunya ya. Sehingga mereka merasa punya perasaan percaya diri untuk mengendalikan kementerian ya, beberapa kementerian lah begitu. Nah, saya kira ke depan kalau seandainya ingin ada perbaikan terhadap kondisi bangsa dan negara, terutama dalam kondisi ekonomi yang sudah cukup memprihatinkan ini ya, inflasi menaik ya, kemudian hutang bertambah ya, per sektor real tidak bergerak, daya beli tidak naik ya dibandingkan dengan fase normal, maka presiden ini harus memilih menteri-menteri yang
tidak punya sangkut pautnya dengan oligarki. Ya, dan saya kira juga penambahan menteri karena faktor politik, ya, meskipun tadi saya diawali bisa saja itu dilakukan, tetapi menurut saya tidak perlu dilakukan karena penambahan dukungan Pak Jokowi ini tidak signifikan untuk membuat kinerja pemerintahan semakin kuat dan baik begitu. Tidak menjamin. Kenapa? Karena koalisi itu sudah besar. Ya, menambah 1-2 partai yang juga partai juga tidak terlalu besar ini tidak signifikan gitu loh untuk memperkuat pemerintahan. Jadi saya kira satu-satunya alasan siapa orang yang tepat untuk digantikan reshuffle menurut saya adalah orang yang akan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua adalah tidak terkait sama oligarki. Jadi dia melihatnya tegak lurus untuk kepentingan rakyat, bukan ke kanan dan ke kiri melihat bagaimana oligarki punya kepentingan. Saya kira itu yang paling penting Bos dalam diskusi topik ini. Oh iya. Harapannya memang presiden sendiri tidak terkait dengan oligarki ya. Karena kalau presidennya terkait ya percuma saja, mungkin menterinya juga pasti akan sesuai dengan visi presiden kan. Gitu. Nah, oke, mungkin sudah cukup ya, untuk topik ini. Kita lanjutkan ke topik berikutnya, tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah.